Nama saya Irena Rizka Kurniasi dengan NIM 2401776. Semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Mumtaz dengan NIM 2401456. Perkenalkan, nama saya Tia Risma Walia dengan NIM 2406592. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Fifani Raziha dengan NIM 2409195. Kalian tahu nggak sih apa itu lingkungan pendidikan? Nah, jadi lingkungan pendidikan itu segala sesuatu di sekitar seseorang yang mempengaruhi proses dan pencapaian tujuannya. Nah, di lingkungan pendidikan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada lingkungan keluarga atau informal. Yang kedua, lingkungan sekolah atau formal. Dan yang ketiga itu lingkungan masyarakat atau non-formal. Mari kita menjelaskan apa itu lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu ada lingkungan keluarga. Jadi yang dimaksud keluarga itu menurut Ki Hajar Dewantara secara etimologis, kata keluarga berasal dari kata kaula yang berarti abdi dan kata warga yang berarti anggota. Sebagai abdi dan anggota, seseorang wajib mencurahkan segala perhatian dan perannya untuk kepentingan anggota yang ada di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Anggota keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selain anggota keluarga inti juga ada seperti anggota keluarga besar. Itu ada kakek, nenek, sepupu, om, dan tante, dan sebagainya. Selanjutnya, Buya Sadulo juga menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil yang ada di masyarakat yang terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah. Dengan adanya ikatan yang kuat antara anggota inti, secara psikologis akan tercipta rasa kenyamanan dan ketentraman, serta tumbuh pertalian batin yang menumbuhkan rasa kasih sayang, perhatian, tolong-menolong, berinteraksi, dan mencurahkan diri. Selanjutnya, mari simak fungsi pendidikan keluarga. Pertama, ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi dalam keluarga menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan, penyediaan sarananya, pengayaan wawasan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan. Yang kedua, ada fungsi sosialisasi. Nah, dalam fungsi sosialisasi ini, lingkungan keluarga bertugas untuk memperkenalkan nilai-nilai dan moral-moral yang berlaku dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ada fungsi proteksi. Nah, fungsi proteksi ini, keluarga juga berperan sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram. Lalu, yang keempat, ada fungsi afeksi. Dalam fungsi afeksi ini, mendorong keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu fungsi religius. Fungsi ini sebagai wahana pembangunan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajarannya. Kemudian, fungsi yang keenam yaitu fungsi ekonomi. Dalam fungsi ini, keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Lalu, fungsi ketujuh yaitu fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Dan yang terakhir yaitu fungsi biologis. Keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan keterlindungan fisik, seperti kesehatan, pangan, sandang, dan papan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan keluarga. Nah, tujuan pendidikan keluarga adalah untuk membentuk kepribadian anak agar menjadi pribadi yang mantap
beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab. Secara mendasar, tujuan pendidikan keluarga adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak sejak dini. Tujuan ini dapat dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu yang pertama aspek pribadi, yaitu membimbing anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mampu menjaga nama baik keluarga, dan menjadi kebanggaan orang tua. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek moral, yaitu memberikan bekal moral agar nilai-nilai tersebut menjadi milik anak, tercermin dalam tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan nilai moral orang tua, sehingga anak meniru perbuatan baik orang tua. Kemudian aspek yang terakhir atau aspek yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu menciptakan generasi yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungan sosial yang lebih luas. Sejak dini, anak ditanamkan nilai-nilai luhur agar menjadi pribadi yang baik dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan pendidikan sekolah. Yang pertama itu ada pengertian sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan formal yang berakar dari istilah Yunani kuno, yang namanya itu berakar dari istilah Yunani kuno, yaitu sekolo atau ekole, yang berarti waktu senggang, liburan, atau istirahat. Pada awalnya, kaum bangsawan Romawi menggunakan waktu ini untuk berdiskusi dan berolahraga, yang kemudian berkembang menjadi kegiatan terencana dan terjadwal. Saat ini, sekolah dirancang dan dilaksanakan berdasarkan peraturan baku, serta termasuk dalam jalur pendidikan formal. Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 11 yang mendefinisikan pendidikan formal sebagai jalur terstruktur dan berjenjang. Lingkungan pendidikan formal ini terlembagakan, terstruktur secara hierarkis, mencakup jenjang dari sekolah dasar hingga universitas, serta menyediakan program akademik umum dan pelatihan teknis atau profesional. Sekolah sebagai pendidikan formal bertujuan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang terencana dan teratur guna mencapai tujuan yang ditetapkan, serta merupakan proses pembelajaran yang mengubah kemampuan kognitif, afektif, dan keterampilan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, adapun beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang-jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Dan yang kedua, karakteristik yang kedua adalah usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen atau sama setiap kelasnya. Dan karakteristik yang ketiga itu adalah waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Misalkan pada jenjang sekolah dasar itu selama 6 tahun, jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan setingkatnya itu adalah 3 tahun, dan SMA dan setingkatnya itu pun sama 3 tahun. Dan kemudian karakteristik yang keempat adalah materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya itu adalah fungsi pendidikan sekolah. Nah, fungsi pendidikan sekolah secara umum adalah memberikan pengajaran agar peserta didik menjadi individu yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya. Fungsi-fungsi ini itu meliputi ada 3 pendapat. Yang pertama itu adalah menurut Mamandru, yaitu memberikan pengetahuan umum, keterampilan dasar, membentuk pribadi sosial, menyediakan sumber daya manusia, dan alat transformasi kebudayaan. Dan yang kedua adalah menurut Tatang Syarifuddin dan Kurniasi, fungsi pendidikan sekolah secara umum adalah fungsi transmisi kebudayaan, sosialisasi, integrasi sosial, mengembangkan kepribadian anak didik, mempersiapkan anak untuk pekerjaan, serta fungsi inovasi dan transformasi masyarakat. Kemudian, menurut Suwarno dan Hasbullah, fungsi pendidikan sekolah adalah mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan dengan penekanan pada penyampaian pengetahuan dan pendidikan kecerdasan,
Selain itu, sekolah juga berfungsi sebagai lembaga sosial dengan spesialisasi pendidikan dan pengajaran, sehingga proses pendidikan menjadi lebih efisien dibandingkan hanya dipikul oleh keluarga. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah berjenjang ini, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, memiliki tujuan yang berbeda. Pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, dasar pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri. Namun, pendidikan menengah juga bertujuan untuk meningkatkan aspek-aspek tersebut yang sudah dipelajari pada pendidikan dasar agar peserta didik siap hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan. Khusus pendidikan menengah kejuruan, tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan sesuai bidang keahliannya. Dan secara keseluruhan, tujuan pendidikan sekolah adalah mewujudkan potensi peserta didik demi kepentingan masa kini dan masa yang akan datang untuk mereka sendiri. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama secara terorganisasi dan menempati wilayah tertentu. Mereka memiliki cara hidup atau budaya yang sama, saling berinteraksi, serta bergantung satu sama lain. Anggota masyarakat juga terikat oleh nilai dan norma yang disepakati bersama. Biasanya mereka tinggal di daerah yang sama dan bisa memiliki hubungan darah atau kepentingan bersama. Masyarakat dapat dipahami dalam dua cara, secara luas seperti bangsa yang kompleks dan secara sempit seperti kelompok kekerabatan yang lebih konkret. Menurut Tirta Raharja dan Lasulo dalam Uyo Sadulo, masyarakat memiliki ciri khas sebagai kesatuan hidup. Pertama, anggotanya saling berinteraksi. Kedua, perilaku mereka diatur oleh adat, norma, dan hukum yang berlaku. Ketiga, terdapat rasa identitas dan loyalitas yang kuat, yang membangun semangat patriotisme dan solidaritas sosial. Selanjutnya, menurut Tirta Raharja dan Lasulo, ciri masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika dilihat dari dua aspek, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, masyarakat terdiri dari berbagai komunitas berbeda, berdasarkan suku, agama, adat, dan daerah yang hidup berdampingan dalam satu bangsa. Secara vertikal, terdapat lapisan sosial seperti kelas atas, menengah, dan bawah, yang menunjukkan stratifikasi sosial. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya soal keberagaman dan etnis, tapi juga perbedaan sosial yang semuanya tetap bersatu sebagai satu bangsa. Masyarakat dan pendidikan saling terkait erat. Menurut Tirta Raharja dan Lasulo, keterikatan ini terlihat dari tiga hal. Yang pertama, masyarakat menjadi penyelenggara pendidikan, baik formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Kedua, lembaga dan kelompok sosial dalam masyarakat berperan mendukung proses pendidikan. Dan yang ketiga, masyarakat menyediakan sumber belajar, baik yang dirancang khusus maupun dari pengalaman sehari-hari yang membantu individu belajar dan berkembang. Masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1-6. Yang pertama, pendidikan non-formal ditunjukkan bagi warga yang membutuhkan pendidikan sebagai pengganti, pelengkap, atau penambah pendidikan formal. Mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, fungsinya mengembangkan potensi peserta didik, terutama pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Yang ketiga, jenisnya beragam seperti pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Yang keempat, satuan pendidikannya meliputi lembaga kursus, pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan sejenisnya. Yang kelima, kursus dan pelatihan membantu masyarakat mengembangkan diri, profesi, wirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Yang keenam, hasil pendidikan non-formal bisa diakui setara dengan pendidikan formal setelah penilaian oleh lembaga resmi sesuai standar nasional. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan memberikan layanan khusus kepada warga belajar
dan membantu mereka mengidentifikasi kebutuhan belajar serta mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan formal dan non-formal memiliki perbedaan mendasar. Pendidikan formal bertujuan jangka panjang dengan fokus pada ijazah, berlangsung lama, berorientasi masa depan, dan menggunakan kurikulum terpusat di sekolah dengan struktur ketat. Pengendaliannya dilakukan oleh pengelola tingkat atas dengan pendekatan kekuasaan. Sebaliknya, pendidikan non-formal bertujuan jangka pendek, kurang menekankan ijazah, waktunya singkat, dan tidak terus-menerus menggunakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik, serta proses pembelajarannya berlangsung di masyarakat dengan struktur luas. Pengendaliannya dilakukan secara demokratis oleh pelaksana dan peserta didik. Dengan implementasi kurikulum 2013, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Proses pembelajaran kini lebih konseptual dan terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kegiatan belajar tidak lagi berpusat pada guru, melainkan melibatkan peserta didik secara intensif. Dengan demikian, pendidikan sekolah menjadi lebih relevan dan efektif dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi pendidikan masyarakat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pendukung pendidikan sepanjang hayat. Isi pasal ini menjelaskan secara tersurat bahwa fungsi pendidikan masyarakat sebagai pendidikan nonformal mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Pengganti, 2. Penambah, dan 3. Sebagai pelengkap pendidikan formal. Pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah tujuan pendidikan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai lembaga pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat mempunyai cangkupan dan satuan pendidikan yang beragam. Sebagaimana tertera dalam UU SPNI nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, ayat 3. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ayat keempat, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Keberagaman cangkuman dan satuan pendidikan pada pendidikan nonformal yang ada di lingkungan masyarakat berdampak pula pada beragamnya tujuan pendidikan di lingkungan masyarakat. Keberagaman tujuan pendidikan pada pendidikan nonformal ada yang bersifat untuk memenuhi tuntutan profesi dan ada juga yang hanya sekedar untuk menyalurkan hobi atau bersifat rekreasi. Dan materi terakhir yang akan saya bawakan mengenai hubungan antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. 3 lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan bagi anak, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Posisi keluarga sebagai lingkungan pertama, sekolah sebagai lingkungan kedua, dan masyarakat sebagai lingkungan ketiga mempunyai peran, fungsi, dan tujuan yang berbeda. Meskipun mempunyai peran, fungsi, dan tujuan yang berbeda, namun pada akhirnya mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mempersiapkan anak agar kelak siap dan dapat hidup di masyarakat tempat hidupnya. Tidak ada persaingan dan tidak ada siapa yang paling penting di antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat untuk mendidik anak.